Kan mumpung tadi sudah baca yang di-share Ibu, jadi kan bisa jawab. Iya. Tak mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan dulu capek jalan-jalannya ke YouTube. YouTube-nya kedengeran enggak ini suaranya? Enggak, Bu. Duh, nggak denger dah ini. YouTube-nya? Enggak. Oh, Enggak, kalau Bu. gitu ke ini aja. Behind the scene Amazon warehouse. Ah, iya aku moro-moro ini. Nang Amazon. Iya. Cari aja linknya sama. Kenapa kok ke Amazon? Karena ini teknologinya mewakili apa yang jadi tema kita, yakni sistem. Iya. Sistem itu fokusnya pada teknologi ya. Teknologi yang memudahkan aktivitas manajemen. Nah, ada robot-robotnya. Ini yang bagian naruh di rak, bagian ngambilin juga dari rak. Nah, ini jalannya ada sensor ini, jadi nggak mungkin kayak nabrak atau apa gitu, nggak mungkin. Nah, ini ada QR code-nya. Ya apa sih aku kok metu? Metuan ya aku nih. Nggak, masih ada kok. Ngapa membuka dhewe? Ya, buka aja Nah, ini prosesnya. Ada scan, labeling, apply, dan M tadi apa ngirim kayaknya. Ini perusahaan gitu dah, Bu? Iya. Jadi sistem ini kan memudahkan aktivitas yang ada di perusahaan. Nah, aktivitasnya ini lihat teorinya Porter Value Chain. Yang ada 9 aktivitas itu loh. Jadi ini tenaga manusianya cuma sedikit ya, Bu ya? Semuanya pakai mesin. Untuk packing aja tenaga manusianya, sedang yang kirim-kirim robot semua ini. Nah, ini besarnya Amazon. Berapa kali lapangan football itu tadi. Ada drone juga buat ngirim ke gudang di sebelahnya. Bu, ini perusahaan apa, Bu? Amazon, Mbak. Amazon, retail Amazon terbesar.
Nah, sudah. Stop share. Nah, itu tadi gambarannya perusahaan retail ya. Jadi di situ nggak ada proses produksi, tapi dia ada proses menerima barang untuk di-packing ulang, dilabeli, terus kemudian ditaruh di rak. Lah, yang naruh di rak tadi adalah robot-robot. Robot. Iya, robotnya banyak, tentara robot. Nah, itu nanti kalau ada pesanan, yang ngambilin juga robot itu tadi. Terus jadi tenaga manusia nggak kepake Bu di situ? Dipakai untuk packing. Jadi bagian Kalau- nyortir itu robot Kalau juga. ini Bu, ngirim sampai depan rumah orangnya gitu pakai robot juga. Enggak, pakai orang, pakai tim Amazon. Pakai drone itu. Itu kalau yang drone tadi itu ngirim ke gudang sebelah kan tadi ada berapa lapangan football gitu kan luasnya Amazon. Nah, untuk mungkin ngirim dari barang gudang di pojok kanan ke pojok kiri itu kan berapa kilo. Nah, itu dikirim pakai drone. Nah, ini tuh kayak perusahaan yang Unilever gitu tak Bu? Unilever itu ada prosesnya no. Kalau Unilever kan satu merek Mbak, tapi kalau Amazon itu kan dari bermacam-macam seller. Jadi kayak Shopee. Kalau Shopee itu kan barang persediaannya disimpan sendiri ya. Tapi kalau Amazon itu semua yang dijual di Amazon harus dikirim dulu ke Amazon. Kalau kita mungkin nyetok barang istilahnya bukan reseller. Stokis apa ya? Bukan stokis. Dropship. Ya. Ada reseller, ada dropship gitu toh. Yang harus kulaan dulu itu apa? Kalau kulaan ya reseller Bu. Kan ada yang cuman ngeklik ngorderkan langsung ke pembelinya gitu. Tapi ada yang order dulu, nyetok barang, beli dulu, taruh rumah, habis itu dia dapat order baru dikirim ke customer. Kan ada yang kayak gitu. Nah, masing-masing bedanya kalau yang dari perusahaan langsung dikirim ke customer, ketika nanti ada komplain, yang kena bukan pabriknya, tapi kita penjualnya gitu. Tapi kalau kita kulaan dulu, taruh di rumah, kita tahu, oh barangnya nggak cacat, oh bagus, jadi dikirim nyaman gitu loh kita jadi penjualnya kayak gitu. Nah itu tadi sistem dengan teknologi tinggi ya. Yang pertemuan ini kita akan cari hubungannya. Jadi kita tahu definisi sistem itu apa dulu. Jadi sistem itu adalah sekumpulan elemen. Elemen untuk mencapai tujuan. Nah, elemen ini apa aja? Nah, sebelahnya ini ada 6. 6 elemen, ada tujuan, masukan, keluaran, proses, pengendalian, umpan balik. Nah, ini gambarnya ini. Nah, ini adalah elemen dalam sistem. Ada 6. Nah, yang Bu Ana tandai ini adalah proses produksi. Jadi ada barang masuk ke gudang, di data, sesuai enggak sama yang dipesan perusahaan, kemudian diproses, terus jadi barang jadi. Nah, ini harus dikontrol supaya bisa mendapatkan umpan balik. Nah, bagaimana caranya mendapatkan umpan balik? Apa kata kuncinya untuk mendapatkan umpan balik? Diapain? Outputnya diapain? Dibandingkan dengan output sebelumnya. Jadi misalkan kalau bulan kemarin itu dapat order 1000 piece apa gitu, terus bulan ini dapat order 2000 piece gitu ya. Nah terus misalkan pabriknya cuman bisa bikin 1500, nah kurang kan? Padahal harusnya kan harus 2000.
Nah, gimana caranya? Kita bermain pada timing. Jadi jadwalnya mungkin bulan ini 1.000, bulan depannya 1.000 kayak gitu. Jadi kita harus terima orderan, kita harus lihat ini juga apa kapasitas kita, kapasitas produksi perusahaan kita. Nah, sampai di sini. Loh Bu, apa sebuah perusahaan kalau mau menerima orderan itu apa enggak baru menerima orderan lalu dikerjakan? Apa enggak gitu? Orderannya ada yang kayak gitu, ada yang nyetok dulu. Soalnya saya kan nggak pernah kerja di pabrik, jadi kan nggak tahu. Sama. Makanya barangkali ada yang kerja di pabrik, misalkan punya masukan ya nggak apa-apa, share aja. Bu Ana juga sama-sama belajar soalnya. Ini jadi yang barangnya disetok dulu, terus kalau ada orang yang biasanya itu berhubungan dengan prediksi, forecasting. Misalkan kayak menghadapi bulan tahun baru, perusahaan sepatu misalkan pesanan pasti melonjak naik. Nah itu biasanya kayak nyetok dulu gitu. Jadi pas nanti kalau sekarang lagi banyak gulung tikar Bu, itu sepatu sandal. Jadi ya udah terlanjur nyetok banyak, tapi ada corona ya pusing juga. Nah ini yang di atas ini ada tujuan. Ini tujuan di sini adalah tujuan bisnis. Sedangkan yang di atas ini adalah tujuan sistem. Jadi dibedakan. Kalau tujuan bisnis apa? Tujuan Anda melakukan bisnis adalah untuk mendapatkan itu keuntungan. Laba. Terus meningkatkan penjualan. Penjualan ya. Yang ketiga adalah kelangsungan usaha. Terus kalau tujuan di sistem informasi ini apa? Nah, kita lihat ke bawah ini. Tujuan SI ada 3. Fungsi manajemen. Jadi tujuan SI ini kan memudahkan aktivitas yang di perusahaan. Nah, kenapa ada 3 tujuan? Nah, ini lihatnya pada ini level perusahaan. Jadi di perusahaan itu ada 3 level. Lower level, middle, sama top level manajemen. Top level manajemen. Yang dihadapi di lower level ini adalah data-data mentah. Jadi berhubungan dengan rutinitas tiap hari gitu loh. Rutinitas yang bosen nih biasanya. Pagi ceklok, ngerjakan tugas apa, target berapa piece, nanti sore sudah tercapai enggak. Nah gitu terus, tiap hari terus kayak gitu. Nah terus tugasnya yang di tengah ini, middle management ini, bagian apa? Manage, jadi data ya Bu ya? Ya, yang di bawah ini kan data-data. Nah ini diolah, jadi dikumpulkan, diolah, disortir, dibikin laporan. Kalau sudah ada laporan, maka dinaikkan di sini untuk pengambilan keputusan. Nah, tadi kan ada 3 ya. Ya, top level. Nah, yang fungsi manajemen ini di level nomor berapa? Bawah, tengah, atau atas? Fungsi manajemen. Yang low, Bu. Kenapa kok low? Oh, enggak sih. Yang middle. Enggak middle, Bu, yang middle. Soalnya kalau low, ini berhubungan dengan kegiatan operasional yang rutinitas tadi loh. Iya. Pekerjaan harian ya, Bu ya. Kayak tahu mbak-mbak, kora-kora, resik-resik. Kan bosen nih tiap hari, tapi nek gak digarap yo kayak kapal pecah rumah. Nah, ini adalah kegiatan operasional. Terus yang kedua ini adalah fungsi manajemen, karena di tengah ini adalah tempatnya para manajer. Manajer apa aja? Ada manajer keuangan, pemasaran, MSDM, manajer ya
HRD, Sumber daya M, juga. Nah, itu di situ. Terus yang di atas ini adalah untuk tujuan yang kedua, yakni pengambilan keputusan. Keputusan di sini berhubungan dengan apa? Kalau kemarin keunggulan kompetitif kemarin, keputusan strategis. Jadi yang punya PR memikirkan strategi perusahaan itu adalah pimpinan. Ya kalau di lower manajemen, ya ngapain mikirin strategi, dihadapi aja tugas rutin hariannya. Yang penting target harian tercapai, sudah beres, gajian gitu kan. Nah, yang di tengah ini, dia harus bisa menghandle yang di bawah, tapi dia juga harus membantu yang di atas. Di atas. Itu adalah untuk pengambilan keputusan. Makanya mau perusahaan itu berkembang atau tidak tergantung pimpinannya. Jadi nggak bisa mau strategi low cost atau strategi diferensiasi. Enaknya apa ya? Voting dhisik yang di bawah sini. Ya nggak bisa ya kan? Jadi harus tanggung jawab pimpinan. Oke, tadi sudah cara feedback. Jadi yang middle itu tugasnya lebih berat, Bu. Ya iyalah. Leader pimpinan negara juga lebih berat. Mau rakyatnya hidup susah apa senang, ya itu tergantung leadernya. Kalau leadernya masih amanah, insya Allah semuanya adem ayem tentrem ya. Tapi kalau sudah ada keinginan memperkaya diri sendiri, nah ditunggu aja hukum karmanya. Mungkin bentar lagi bisa tatap muka, Bu. Iya. Apanya? Mungkin bentar lagi bisa tatap muka, kan vaksinnya udah ada. Iya, ya enggak tahu. Ini kalau anakku yang SMP katanya bulan depan. Pak Amin itu, Bu, sudah mulai itu kok. Sudah mulai rapat kalau mau ada tatap muka siswa SMP. Tapi ya, SMP itu enggak tahu kelas 1, 2, 3 apa khusus kelas 3 aja enggak tahu. Katanya iya, sih Bu, katanya gitu tok. Saya tadi tanya waktu Pak Amin buat story, saya tanya, "Lo mau tatap muka, Pak?" Iya, tapi guru apa, Mbak? Pak Amin itu kan kepala dinas. Iya, Bu Ana gaptek ya, gak sepiro kenal uang Bu Ana itu. Agak susah menghafal orang Bu Ana itu. Keterbatasan karakter, kemampuan pribadi. Jadi ada orang yang gampang inget orang, ada yang susah, dan Bu Ana termasuk yang susah. Iya, Pak Amin itu kepala dinas saya dulu di DLH, sekarang jadi kepala dinas di Dinas Pendidikan. Oh gitu. Terus sampai itu tadi udah jelas apa masih bingung? Apa masih ngeblank? Hubungannya sistem dengan kegiatan perusahaan. Gampangannya pokoknya sistem itu kan bicara tentang teknologi. Nah, teknologi ini memudahkan perusahaan dalam mengolah data. Tahu ya? Mengolah data dalam arti kegiatan di perusahaan itu apa saja. Nah, kegiatannya ada 9. Lihatnya porter value chain. Nah, ini adalah kegiatan yang ada di perusahaan. Ada inbound logistik, itu yang bahan baku masuk ke gudang. Operation itu adalah proses produksi. Terus outbound logistik ini ketika barang jadi keluar dari pabrik. Ya kan? Nah, ini kan 1 sampai 5 ini adalah kegiatan utama. Dan 6 sampai 9 ini adalah kegiatan pendukung. Jadi misalkan ini firm infrastruktur, ini adalah kegiatan manajemen. Kemudian di sini ada HRD, SDM. Terus di sini teknologi, jadi bagian dari sistem yang harus mikir bagian teknologi ini. Apakah dia mengadopsi sistem terbaru, ataukah
sistemnya lama pokoknya bisa dipakai sudah cukup. Nah, itu tergantung perusahaan masing-masing. Kemudian procurement ini adalah bagian pembelian, purchasing. Nah, pembelian di sini dia mau kulaan berapa macam, berapa banyak, itu harus di cross check dengan yang di inbound logistik. Jadi apa benar barang yang dipesan itu ketika masuk ke gudang itu sesuai dengan pesanannya. Nah, ini cross check data juga cross check barang. Cross check data maksudnya lihat ini kayak faktur-faktur pembelian gitu ya. Jadi jangan kebalik ya. Kan porter ini ada porter value chain, ada porter 5 force. Tahu bedanya toh? Sama-sama porter. Tapi yang satu value chain itu tentang kegiatan di perusahaan. Kalau yang 5 force itu adalah tantangan yang dihadapi perusahaan. Oh, kok kasih gitu loh, nggak bisa. Udah jelas ya sampai di sini ya? Halo, halo. Sudah Halo, jelas belum? Ibu. Jelas, Bu. Sudah pada ngantuk? Khawatir, Bu, enggak, Bu. Saya ngikutin terus kok. Saya dengerin Ibu yang. Oh iya. Bu, halo. Terus ini. Gambar saya kok jelek ya. Terus kok, Bu. Jangan khawatir, Bu, enggak, Bu. Saya ngikutin terus kok. Saya dengerin Ibu yang. Tugasnya enggak bingung ya? Tugas kelompoknya? Ada pertanyaan enggak tugas kelompok? Bu. Bingung Itu apa? bagaimana, Bu? Bingung cari Saya mau tanya, materinya, apa bingung jelaskannya, atau bingung Maksudnya itu yang videonya? bagaimana? Itu 14 orang itu TM. jelasin ke kelompoknya sendiri apa Iya, ke gimana, Bu? kelompoknya sendiri. Jadi kan ada 14 orang. Nah, itu misalkan Ya. anggota nomor 1 jelasin TM1. Anggota Ya. kelompok nomor anggota nomor 5 jelasin TM5 kayak gitu loh. Misalkan yang siap itu 2 orang buat jelasin ke temennya, ya udah 2 orang itu aja jalan dulu sama nge-zoom sama temennya maksudnya, sama kelompoknya. Loh, enggak sama Bu Ana. Boleh kalau sama Bu Ana, kalau sendirian boleh, enggak apa-apa. Kalau sama Bu Ana juga boleh, enggak apa-apa, terserah. Jadi nanti kalau sudah ada videonya, terus itu ada form penilaian, udah dibikinin Bu Ana. Jadi dari 14 orang itu cari siapa yang jelasinya paling enak. Kemudian yang kedua, ada enggak yang jelasinya materinya paling lengkap atau materinya paling menarik gitu. Terus yang ketiga, dari 14 orang itu ada enggak yang menggiring diskusi lebih hidup, ada enggak? Nah itu, misalkan 3 kriteria ini 1 orang di situ semua, ya sudah enggak apa-apa, tulis saja namanya 1 orang. Cuman nggak boleh nulis jenenge dewe, ya kan? Mosok nilai awake dewe, Bu saya yang paling bagus, materi saya paling lengkap, ya kan nggak lucu. Jadi harus nama temennya. Berarti itu harus lewat itu ya Bu, Zoom ya? Boleh nge-zoom? Apa? Sik, bentar. Buktinya itu bisa. Nggih. Ya, Bu. Suaraku krungu ta? Sopo suaranya sopo iki? Ya Allah. Oh, opa. Dani. Opa. Krungu. Opa. Suaraku gak keluar ya? Masuk Rusunawa. Api ya gambarku ya? Sangar. Kayak wong Api karo keton ndase tok koyo kunyang. Gak apa-apa, kenang-kenangan 14 dino nang Rusunawa. Puntine Kenangan. bokap pisan. Anu dah. Mas Kan Bintang habis isolasi, Bu. di lockdown. Ya, Isolasi. Dilakukan, Bu, dilakukan. Eh Tak lockdown sambangi ya, apa gak gelem. lakban barang. Aneh. Nang tak sambangi ya, gak usah.
Iya. Kau satu sampai nang rusun lo nyambang itu agak opo-opo kayak opo. Videonya dinyalain. Lah, ngomong Cepet sing layar. apa? Kurang 10 menit. Kurang 10 menit. Iya. Bu Ana, saya mau tanya, Bu. Ya, boleh. Itu backgroundnya kok bisa bagus gimana ya? Kok saya pakai background kayak gini? Kepo. Kepo ya. Ini ada green screen-nya ini. Teknologi. Green screen. Ini temboknya bagus ya, hijau Bu. ini tembok. Ini Itu download di punya ini loh, Bu. di apa Beneran namanya, punyanya Bu Ana loh, cari yang bagus. room decor gitu loh. Terus dijepret layar. Oh iya. Oh, Terus di ini Tapi kok saya pakai pengaturan kok- sebelum masuk ke Zoom, ke pengaturan. gigi saya loh, Bu, nggak ada semua bokal. Lah kok sampean, aku kemarin pakai jilbab warna kuning, muka aku hilang. Untung ini enggak. Kok tambah ngeri? Kok tambah ngeri? Tapi bintang bagus kok, bintang bagus kalau gitu. Nggak kelihatan badannya. Nanti kalau Kasih lo dek kelihatan kamu. rusunawanya Kasih lo dek kamu ketutup. perhatian sama aku ya. Ini Perhatian banget kamu sama seragamnya Mas Bintang warna kehijau-hijauan kayak. Iya. Enggak, Bu, saya pakai baju putih, Bu. Pakai Tak baju tak ganti ya, putih. Bu. Ya, Ganti, kurang Bu. terang. Wong kemarin kuning itu. Karena dah. Kalian cek guys seragam dinas iki bintang iki. Saya seragaman, Bu, loh, saya masih seragaman. Saya masih di kantor. Lembur dah. Ruwet. Semangat, Ayo semangat ini Mbak Mas Siti Bintang. Nora ini ya. Mbak Muki Bin Batul. gawe RKA dinyalain. bin. Mas Afif. Wingi dikandani Yo. guyang-guyu saiki videonya di pateni. Tak hilang background-nya. Kalah Ayo. bin Olive gen yang wis guyu mari dhewe iki RKA-ne. Mata aku. Gen wis mari RKA-ne. Loh, nyalain videonya kabeh tak jepret layar. Mas Oh iya Bu, Afif, betul. Sudah. Mas Habib, Nur Farida. diurup nih video nih Mas Habib. Nah iya Mas Afif iki. Ini berapa orang sih ini? Cuma 12 orang tok loh. Alhamdulillah Bu bisa 12. Biasanya cuma Iya. berapa coba? Nah iya, Mbak Ovi Setia. Mana ini 9. orangnya? Orangnya mana ini? OTW mungkin. OTW. Iya. Opa. Ayo. Dua, guys. 1, Silakan. 2, cheers. Oh, 1, 2 ya. Sudah ya? Mana bin? Ya Mas Bintang Ayo. gantian. Si. Si Ovi, ya Ovi. Ovi kok Ini loh game? sudah running out ini loh. 10 menit lagi off. Ah, 1. Ngocok. 1, 2, 3. Lagi bebas. Ayo aku bebas sih. Kayak selfie saya Kak. Ya Allah. 1, 2, 3. Sudah. Mau gimana lagi? Sudah. Ya wis nek Oh, sudah. bumerang Mas, bumerang. Bintang, Ini cepetan bumerang. bintang. Lu mana Mbak Nur Farida tadi? Kejak Kok bumerang. hilang? Aku tak bumerang ini. Loh, Bu saya enggak hilang Bu. Oh iya di sini. Bu kedene sampean hilang Bu. Masih stay. Sudah? Sampai di sini? Ngobrol, Nah. tanya-tanya lagi apa sudah? Dilanjut di WA apa sudah? Dilanjut aja Bu di WA enggak apa-apa. Ya, lanjut di WA ya. Tanya apa lagi? Soal tugas tadi sudah jelas ya. Bingung apa nih? Istilahnya tuh yang menjelaskan itu berapa orang gitu loh Bu. Ya 14 orang itu menjelaskan satu-satu kebagian satu tema. Terus dibuat video gitu ta. Iya, Di Zoom. Zoom, video Zoom. Jadi sama grup kelompoknya kan ada 14 orang. Ya kayak gini. Iya. Iya. Tapi yang Satu jelaskan orang temennya, jelasin gantian satu-satu. Ke yang lain. Ya. Jadi ini 14 tema ya Bu ya. Ya jadiin satu enggak apa-apa. Atau kalau masih siap 2 orang, ya wes 2 orang itu maju jelasin ke temennya dulu enggak apa-apa. Jadiin Terus nanti videonya dikumpulkan ke video Ibu. apa lebih enggak apa-apa. Hah? Videonya dikumpulkan ke Ibu.
Di-upload ke Lewat YouTube, terus linknya aja kirim ke saya. Oh, diupload ke YouTube. Jadi misalnya 14 orang itu bisa satu sesi gantian jelaskan gitu ya. Ya udah di-upload ke YouTube-nya salah satu aja enggak apa-apa. Siap. Ya. Ayo Bin, kapan Bin? Ayo nanti nganu kelompokku tuh ora-oraan awakmu nganune. Bapak nih. Bapak ya. Terus aku bagian jelasan sih TM1, TM2, TM3 nanti apa kayak isi tuh tugasnya. Ada yang Biang. enggak aktif dah. Ada yang enggak aktif soalnya Bu, kelompok saya juga. Banyak. Banyak, Bu. Banyak yang nggak aktif. Ya, dari kemarin harusnya bikin kelompok yang aktif aja yang dimasukin. Yang nggak aktif Ya nggak biarkan cukup. jadi satu sama. Nggak cukup Bu kalau yang aktif aja. Nah ini Kemarin yang kan aktif saya 12 bilang, orang ini. ya kemarin kan saya bilang ada yang mau nyari sendiri-sendiri, ya udah. Akhirnya saya juga nyari sendiri-sendiri. Iya, nyari sendiri paling kan cuman jadi 2 kelompok aja toh, G. Ada 3 ya? Iya. E1 sama E2 toh, toh? Iya. Iyalah iya. Campur ya enggak apa-apa wes yang siap maju duluan misalkan 2 orang apa 4 orang bikin video nanti diupload ke YouTube enggak apa-apa, nanti yang lainnya biar menyusul kapan siapnya. Pokoknya sebelum UTS harus sudah dikumpulin. TM Ini saya Muhammad 7. Sekarang sudah TM 4 ya. Apa sih Bu ya? Sekarang udah TM 4 berarti kurang 3 minggu lagi. Oke. Bintang akunnya. Waktunya kurang 3 minggu lagi. Ya kalau Mbak enggak ada lah. kalau nggak disempetin ya nggak sempet lah. Ayo Bin, kapan Bin? Dum gak usah Mas Halo, Bintang ke bagian TM berapa? jenenge warkop ngono lho. Gimana, Bu? Gak usah doa. Mas Bintang ke bagian TM berapa? Materi tema berapa? Satu Waduh, dong, Bu, saya ketua. lupa, Bu. Belum lihat, Bu, saya, Bu. Oh Ya ya. satu, Bu, ketua. Emangnya lo Ya. nggak Satu. ero? Gimana mau browsing? Mbak Nur Ketua 1. Saya lihat dulu. Jelasin. Loh, sing iki kalau Bin dikai buana kalau TM1 sampai piro kok sing 8 Terus 8 misalnya ini kan baru TM4 ya. Bu, TM5 Iya, seterusnya belum dijelasin. Ya jangan nunggu dijelasin dulu. Kan ada Mbak Google, ada YouTube. Kan ada daftar isi, tinggal cari. jelasinnya pakai itu gambar-gambar sendiri gitu. Boleh, terserah. Sekreasinya, seenaknya aja lah. Mau pakai papan tulis atau mau pakai apa, terserah. Misalkan di belakang sini dikasih papan tulis sambil nulis gitu juga. Apa bikin oret-oretan terus di-share ke temennya. Coret-coret. Yang penting mudeng gitu aja lah temennya. Nah ini tadi lihat gambarnya yang di-share Bu Ana tadi itu nggak usah dijelasin, kira-kira sudah nyambung belum? Nyambung, Bu. Nyambung ya? Bu, Sudah ada nyambung. keterangannya Ya. kok. Sudah ada keterangannya soalnya. Iyalah ya. Alhamdulillah kalau sudah nyambung, jadi kan nggak Iya. capek-capek Definisi sistem langsung ada gitu Iya. ya. Ya Oh, enak, Bu. Nah ya kalau teori, Gitu kita aja ngomongnya terus, Bu. kan di level pengetahuan ya. Itu mudah teori ini. Nah yang susah itu ketika masuk di level lower tadi loh, kan ada 3 ya. Level lower ini kan berhubungan dengan data. Nah masing-masing perusahaan datanya kan berbeda-beda. Nah itu yang bikin rumit. Jadi aplikasinya rumit. Kalau teorinya gampang. Aplikasinya yang rumit. Udah ya. Jadi kenapa kok data itu di level bawah terus atasnya informasi? Ya karena data ini belum diolah. Jadi masih data mentah, belum dijadiin laporan. Nah, yang bagian bikin laporan ya manajer-manajer di middle management ini, yang di tengah ini. Nah, kalau laporannya sudah jadi informasi. untuk sebagai pembuat penentu keputusan, pengambil keputusan. Nah, sudah itu aja kok intinya. Sama value chain, apa tadi elemen, value chain, sama
level manajemen sudah 3 Level itu toh. manajemen. Iya. Ya sakjane nek dipantengin gitu ya mudeng kok enggak. Ya nanti Saya tak tulis, Bu. loh ditulis itu lebih berharga loh. Kalau dulu nggak ada internet, itu masih bikin kerpean yang kecil-kecil, itu malah lebih mudeng, lebih nyambung daripada sekarang buka Google, mari besok lupa. Iya, Bu, kalau ditulis kan istilahnya kalau membuat kerpean kan, oh pelajaran iki kok di kerpean Iya. sebelah iki. Iya, nah itu termasuk proses pendewasaan diri pribadi ya. Jadi cara kamu melihat data, bagaimana mengumpulkan, bagaimana memvisualisasikan, kan intinya SIM cuman itu. Jadi tahu caranya ngolah data, ngambil datanya dari mana, diolah, setelah diolah itu nanti di-share. Nah yang di-share ini loh, paham enggak? Sudah, intinya sistem itu aja. Tadi kan ada 3 level ya, di sini data. Nah, datanya diperoleh dari mana? Apakah dari data marketing, data penjualan, atau data produksi, atau data keuangan? Nah, ini dibuat laporan. Nah, dari laporan ini, ketika di-share ke atas, yang atas ini ngerti enggak? Datanya yang dari bawah ini buat apa? Harusnya kita pakai strategi low cost, atau pakai diferensiasi. Nah, itu kan lihatnya dari data di bawah. Data penjualan yang diminati yang mana gitu. Fokusnya kemana gitu loh. Kalau strategi manajemen, tactical manajemen sama operation manajemen itu termasuk apa, Bu? Strategi secara teknis dan secara taktik dan ya itu tadi terkait level manajemen tadi. Kalau di sini itu strategi secara taktis, jadi taktis strategi. Kalau di sini secara operasional, karena yang dihadapi adalah kegiatan sehari-hari, kegiatan termasuk rutin. Level manajemen. Iya, jadi istilahnya yaitu tadi merujuk pada level manajemen. Yang mana yang dicari strateginya yang dipakai itu. Gitu, Iya, mau mengefektifkan strategi di atas atau mau mengefektifkan value chain yang ada di bawah ini. Tahu kan tadi value chain itu aktivitas yang ada di perusahaan.